Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap teguh, tetap andalkan Tuhan dan tetap taat kepada Dia. Karena apapun yang terjadi, kita mau tetap melihat Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita yang sesungguhnya. Dialah perlindungan, penjagaan dan pembelaan kita yang bisa dipercaya. Karena itu Rasul Paulus berkata, sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot, tetapi manusia batiniahku semakin kuat, semakin diperbaharui dari hari ke hari, sebab dia tidak melihat apa yang terlihat, tetapi dia mulai melihat yang tidak kelihatan, yang kekal, yaitu Tuhan dan kebenarannya. Karena itu kembali kita ingin belajar tentang manusia rohani, man of God. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan seperti ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi jelas manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Tuhan. Karena memang pengertian Tuhan dengan pengertian kita begitu berbeda sekali. Seperti langit dan bumi. Dan di sini manusia duniawi menganggap perkara-perkara rohani, perkara-perkara kebenaran adalah sebuah kebodohan. Karena dia memandang dari sudut pandang yang berbeda. Karena hal rohani hanya perlu dipandang, dilihat dari secara rohani. Jadi seringkali kita sulit memahami Tuhan karena begitu banyak pandangan-pandangan dan pola-pola kita yang kita melihat perkara-perkara Tuhan, kebenaran itu dengan cara pandang duniawi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam bahasa aslinya manusia duniawi ini disebut juga adalah bayi rohani, anthropos sarkikos atau bayi rohani. Orang-orang ini dia mengasihi Tuhan tapi sekaligus masih mencintai diri sendiri. Mencintai Tuhan tapi mencintai dunia. Itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan sekaligus mencintai dunia. Karena itu siapa mengasihi dunia tidak mungkin kasih Allah ada dalam diri orang itu. Tetapi Kristen anthropos sarkikos atau orang-orang yang masih baby rohani ini, dia punya sifat masih mendua. Cinta Tuhan, cinta mamon juga. Pengen coba melakukan kebenaran, tapi jatuh bangun terus di dalam dosa. Jadi mereka ini orang-orang yang hanya sekedar beribadah, dalam ikut Tuhan terlalu banyak alasan. Jadi masih butuh proses pendewasaan untuk bisa lepas dari hal-hal yang mengikat. Jadi orang-orang yang bayi rohani ini, yang tidak rohani ini, hidupnya dikuasai oleh sifat natural dosa, selalu diperbudak oleh kedagingannya. Hawa nafsunya dikuasai iblis. Dia tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mereka bersahabat dengan dunia. Jadi orang yang tidak rohani atau tipe bayi rohani ini tidak mengenal Allah dan memahami cara-cara Tuhan. Mereka bersandar selalu kepada emosi natural manusiawinya. Lalu manusia juga dalam bahasa yang lain dia menggunakan kata pesukikos. Manusia alamiah, manusia duniawi yang mengikuti nafsu manusia. Jadi hidupnya selalu natural, kurang rohani, tidak memiliki roh Allah. Kalaupun ada roh Allah tidak bisa bekerja. Jadi selalu bersifat hal-hal yang kebendaan. Jadi hidupnya diperintah, dikuasai, selalu kompromi. Jadi mereka benar-benar sulit untuk memahami Tuhan. Sebaliknya manusia rohani atau pneumatikos, ini orang-orang yang berpikiran secara rohani. Dia belajar, menyerah, dan mengikuti pikiran Allah dan hidup oleh roh Allah. Jadi orang ini, orang-orang rohani selalu mengikuti pimpinan roh yang mendiami dirinya. Dan dia selalu belajar hidup dalam roh. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang hidup dalam daging, pikirannya. Jadi pikirannya selalu dikuasai. Makanya Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 17 berkata, jangan lagi kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia. Jadi saudara lihat, jadi orang yang hidup di dalam daging, manusia duniawi,
pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia. Sebaliknya, orang-orang yang rohani memikirkan yang baik, yang indah, yang suci, yang mulia, seperti Filipi 4 ayat 8 katakan. Karena itu, kita perlu menjaga sungguh-sungguh pikiran kita. Kita perlu memberi makan kepada jiwa kita, pikiran kita, supaya kehendak perasaan kita ini dikuasai oleh Tuhan. Kita perlu mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Perlu mengisinya dengan hal-hal yang kudus, yang suci, yang mulia, yang patut didengar. Karena area pertempuran kita itu adanya di jiwa, di pikiran. Makanya kita disuruh menggunakan selengkap senjata Allah. Salah satunya adalah ketopong keselamatan. Supaya apa? Kita perlu mengenakan selengkap senjata Allah karena salah satu ada disebut panah api si jahat. Jadi kerap kali ketika kita punya masalah persoalan, secara natural itu kedagingan kita atau memori alam bawah sadar kita, dia akan mengeluarkan secara natural untuk kita berespon, bereaksi, mengikuti apa yang sudah terpola, sudah tertanam dalam hidup kita. Hari ini kita punya masa lalu. Ada pepatah berkata bahwa manusia itu seperti kayak keong. Kemana-mana membawa rumahnya, kayak keong itu. Jadi kita itu membawa apa yang pernah terjadi di rumah kita. Walaupun kita sudah menerima Yesus hari ini, tetapi pola, cara, paradigma, sistem, respon kita, itu kita bawa dari apa yang kita alami. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu membentuk, itu menjadi natural hidup kita. Nah, ketika kita lahir baru, itu terbawa Bapak Ibu. Karena itu, di sini dikatakan bahwa mereka yang hidup menurut Roh mulai memikirkan. Jadi saudara tahu, kalau kita mengikuti daging, ujungnya pasti maut. Kita sulit sekali diperkenan oleh Allah. Karena hal daging kita ini bertentangan sekali dengan Allah. Dan kita tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan hidup kita. Karena itu, saya mau katakan dalam proses renungan kita hari-hari ini, mari kita mulai penuhi pikiran kita. Nggak ada jalan lain. Dalam Petrus dikatakan, tujuan imanmu adalah keselamatan jiwa. Jadi goal atau akhir daripada tingkat tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Karena jiwa kita itu akan mempresentasikan atau memperlakukan apa yang kita pikirkan. Tindakan kita itu berasal dari pikiran. Contoh misalnya, orang itu misalnya mau marah. Dia nggak tiba-tiba marah Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang mulai dia pikirkan, dia renungkan, dia pikirkan, dia renungkan, dia pikirkan, dia renungkan. Perasaan dia merasa tidak diperlakukan tidak benar, tidak adil. Lalu itu mempengaruhi pikiran perasaan sampai pada satu titik dia marah. Sama seperti orang yang membunuh. Itu dimulai dari ada kebencian, dia merenungkan, saya diperlakukan begini, sampai tingkatnya dia melakukan tindakan sampai pada pembunuhan. Karena itu ketika Kain membunuh Habel itu dimulai karena dia memikirkan, kenapa ya persembahanku nggak diterima? Oh Tuhan nggak adil. Ini adikku begini, terus sampai dia pada satu tindakan. Karena itu kita perlu belajar untuk menjadi manusia rohani atau duniawi, itu dimulai dari kita memikir-mikirkan, merenung-renungkan. Karena itu biarlah dalam perjalanan hidup kita apapun yang terjadi, kita jangan ikutin. Jangan kita biarkan sifat natural dosa, tabiat dosa kita itu masuk dan mempengaruhi pikiran kita. Tapi kita mulai hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya berdoa, saya percaya ketika Bapak Ibu mengikuti keinginan roh, Bapak Ibu tidak akan pernah lagi menggenapi dan melakukan keinginan-keinginan daging. Kiranya kita menjadi manusia rohani dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.